Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya kita sudah bahas lengkap Vivo Y36, mulai dari unboxing, review, bahkan compare dengan beberapa kompetitor. Dan di video kali ini kita akan bahas apa saja kelebihan serta kekurangan yang dimiliki Vivo Y36. Dimana poin seperti ini wajib banget kamu ketahui supaya tidak salah pilih atau menyesal di akhir. Dan untuk kelebihan yang pertama adalah memiliki desain super mewah. Seperti yang kamu lihat, untuk urusan tampilan, HP ini sudah memiliki tampilan yang mewah. Mulai dari kombinasi warna, setup kamera, sampai cover belakang yang menggunakan material dynamic glass atau kaca. Jadi selain mewah, kesan premium juga sangat terlihat. Apalagi untuk build quality-nya terasa solid dan kokoh, dengan ketebalan hanya 8,07 mm, sehingga nyaman saat digenggam. Dan tidak cukup sampai di situ, untuk bagian depan, HP ini sudah menggunakan konsep layar punch-hole display dengan bezel lumayan tipis. Jadi bikin tampilannya terlihat semakin sempurna, mewah dari belakang maupun depan. Lalu untuk kelebihan yang kedua yaitu kamera bisa diandalkan. Vivo Y36 memiliki 50 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel kamera bokeh, dan 16 megapiksel untuk kamera selfie-nya. Dari besaran megapiksel yang digunakan sudah cukup besar di kelasnya. Dan yang saya suka, untuk fitur kamera yang ditawarkan juga banyak, hampir semua ada. Bahkan untuk perekaman videonya sudah dilengkapi dengan Ultra Stabil Video atau AIS. Sedangkan untuk jepretan fotonya, dari hasil berikut, HP ini sudah mampu menghasilkan foto yang bagus. Gambarnya terlihat tajam, detailnya juga dapat. Untuk saturasi warna dan tingkat kecerahannya di sini juga cukup bagus, baik saat foto di indoor maupun outdoor. Terutama saat foto objek dengan jarak yang dekat seperti ini. Pokoknya sekali jepret siap untuk upload. Tapi kalau untuk foto pemandangan, warna yang dihasilkan terlihat standar saja, bukan tipikal yang ngejreng banget. Lalu untuk hasil kamera selfie-nya, kamu tidak perlu khawatir, karena HP ini sudah mampu menghasilkan jepretan foto yang bagus. Gambarnya terlihat jelas dan tajam, berkat dibekali dengan resolusi yang besar. Untuk komposisi warnanya juga bagus, baik saat foto di indoor maupun outdoor, cocok buat kamu yang hobi selfie. Pokoknya untuk urusan perfotoan, HP ini sudah sangat bisa diandalkan di kelas harganya, baik kamera belakang maupun depan. Dan masih soal kamera, ini adalah contoh dari perekaman videonya untuk kamera belakang dan depan yang bisa mentok sampai resolusi 1080 pixel di 30 frame per second atau 60 frame per second. Untuk kamera belakang, saat di luar ruangan hasilnya memang terlihat standar saja, terutama di bagian saturasi warna. Tapi saat di dalam ruangan hasilnya sudah bagus dan memuaskan. Sedangkan kalau untuk video kamera depan di sini sudah bagus, terlihat jelas dan tajam. Dengan saturasi warna juga terlihat cukup fresh dan berwarna, baik saat di indoor maupun outdoor sekalipun. Sedangkan untuk kelebihan yang ketiga adalah spesifikasinya tidak kentang. Untuk urusan dapur pacu, Vivo Y36 sudah dibekali dengan kapasitas memori yang super besar 8/256 GB yang masih bisa ditambah dengan micro SD. Jadi sangat bisa diandalkan untuk penggunaan jangka panjang karena mampu menyimpan banyak file atau aplikasi. Lalu untuk chipsetnya ditenagai dengan chipset Snapdragon 680 octa-core 2,4 GHz yang beraplikasi hanya 6 nanometer. Dan untuk skor AnTuTu-nya tembus sampai angka 280 ribuan. Lalu untuk urusan sensor, HP ini sudah dibekali dengan sensor yang lengkap. Untuk sensor giroskopnya sudah menggunakan hardware giro. Dan buat kamu yang butuh sensor NFC di HP ini juga sudah ada. Sedangkan untuk performanya, kamu tidak perlu khawatir, karena performa dari HP ini sudah bisa diandalkan di kelasnya. Digunakan buat main game Mobile Legends, mampu menjalankan game dengan baik. Di setting grafik bisa sampai ultra dan frame rate hingga high. Untuk gameplaynya di sini cukup playable, baik saat satu lawan satu atau lagi battle rame-rame. Frame drop atau delay juga jarang saya temui, selama didukung dengan jaringan yang bagus dan stabil. Lalu digunakan buat main PUBG Mobile, HP ini juga sudah mampu menjalankan game dengan baik. Kalau dari settingan grafiknya memang tidak tinggi, hanya di smooth high dan mentok sampai balance medium saja. Tapi kalau untuk performa, HP ini sudah mampu menjalankan game dengan lancar. Apalagi untuk sensor giroskopnya juga sudah berjalan dengan baik dan responsif, sehingga mampu memberikan pengalaman yang lebih dalam permainan. Sama satu lagi, digunakan buat main game selama 1 jam, suhunya juga terpantau aman, hanya di tingkatan anget saja. Lanjut untuk kelebihan yang keempat yaitu isi dayanya super ngebut.
Vivo Y36 memiliki baterai sebesar 5000 mAh dengan kecepatan isi daya sudah fast charging 44 watt. Yang dimana hanya butuh waktu sekitar 1 jam 12 menit untuk isi daya dari 1 sampai full 100%. Jadi sangat menghemat waktu. Cocok buat kamu yang tidak suka menunggu lama saat HP sedang isi daya. Dan tidak hanya cepat saat charging, untuk daya tahan baterainya juga tergolong awet karena memiliki angka fabrikasi yang kecil, hanya 6 nanometer. Jadi bikin konsumsi dayanya lebih efisien. Dan untuk kelebihan yang kelima adalah kualitas layarnya bagus. Untuk urusan layar, HP ini memang hanya menggunakan panel IPS LCD dengan resolusi Full HD+, refresh rate 90 Hz. Tapi kalau untuk saturasi warna layarnya di sini sudah cukup memanjakan mata. Karena warna yang dihasilkan terlihat jelas tajam dan kaya akan warna, serta sudah didukung dengan P3 display color gamut. Jadi warna yang dihasilkan tidak kalah dengan panel layar AMOLED. Dari apa yang saya rasakan, layarnya ini juga sudah sangat nyaman untuk digunakan berbagai kebutuhan. Karena selain warnanya bagus, sentuhan layarnya juga cukup responsif. Itulah tadi 5 kelebihan dari Vivo Y36 yang harus kamu ketahui sebelum membelinya. Sekarang kita akan bahas apa saja kekurangan yang dimiliki HP ini. Dan untuk kekurangan yang pertama adalah jumlah lensa kameranya kurang lengkap. Di sini untuk besaran megapiksel yang digunakan dan hasil kameranya saya no comment karena sudah bagus di kelasnya. Tapi sayangnya untuk urusan jumlah lensa di HP ini kurang lengkap karena tidak dilengkapi dengan lensa ultrawide dan makro. Memang sih untuk poin ini bukan sebuah kekurangan yang fatal, tapi akan lebih paket lengkap lagi kalau bisa foto makro dan foto ultrawide khususnya. Apalagi HP ini dijual dengan harga 3 jutaan, jadi seharusnya Vivo bisa kasih lebih dari ini. Lalu untuk kekurangan yang kedua yaitu chipsetnya kurang gahar. Di sini saya perlu tegaskan untuk urusan performa HP ini sudah bisa diandalkan, baik hanya untuk kebutuhan kasual atau bahkan gaming. Tapi yang sedikit disayangkan, seri chipset yang digunakan hanya Snapdragon seri 680 yang banyak dipakai HP 2 jutaan. Memang sih HP ini bukan dikhususkan buat kamu yang hobi main game berat. Tapi untuk harga di atas 3 juta, saya rasa Vivo bisa kasih yang lebih, seperti Snapdragon seri 7 atau yang lain, supaya performanya lebih gahar dan makin paket lengkap pastinya. Dan itulah tadi beberapa poin kelebihan serta kekurangan yang dimiliki Vivo Y36. Di sini yang jelas apa yang ditawarkan HP ini sudah cukup menarik, bahkan hampir di semua sektor. Tapi yang paling utama di bagian desain dan tampilan, karena looknya sangat mewah. Di sini kalau kamu punya pendapat atau poin tambahan yang lain, kamu juga bisa banget tulis di kolom komentar supaya teman-teman yang lain pada tahu. Dan biar nggak salah paham, kamu juga wajib banget tonton video review lengkapnya. Karena di sini kita hanya fokus membahas poin kelebihan serta kekurangannya saja. Dan sekian dulu pembahasan kita kali ini. Semoga videonya bermanfaat, gampang untuk dipahami. Jangan lupa like dan komen. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.